Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 20.38 atau di sekitaran jam setengah 9 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Kamis tanggal 5 Maret guys. Dan malam ini tuh ada news di sekitaran jam 20.30 dan di sini newsnya sudah rilis guys. Seperti biasa nanti kita tunggu minimal 15 menit setelah news rilis baru kita cari setup guys. Dan seperti biasa di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys di time frame H1 guys. Dan di sini sambil nunggu newsnya selesai, di sini kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa pergerakan market dari sesi Asia sampai sesi Eropa, pergerakan marketnya cenderung koreksi guys di area sini. Pergerakan market di sini tuh gak mampu ngebreak area resisten di sini ataupun area support bawahnya di sini guys. Di sini nanti tinggal kita ikuti. Sumama pergerakan marketnya mampu ngebreak area support di area sini ya kita ambil setup sell, dan sumama pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten di sini ya kita tinggal ambil setup buy guys. Jadi cukup simple. Di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Untuk resisten di time frame H1 kita coba tandai area sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya guys. Kita coba tandai area sini dan kita coba tandai area support bawahnya lagi guys. Kita coba tandai area sini. Terus di sini kita coba tandai area resisten di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita coba tandai area open market dan area base-nya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 13 kita coba tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai untuk area support terdekat dari area open marketnya guys. Untuk area support terdekatnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini. Dan di sini kita coba tandai untuk area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa tandai di candle hijau ini. Dan kita coba tandai area resisten atasnya lagi guys. Untuk resisten atasnya di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke guys, dan di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 dan area base di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan kita malam ini seperti biasa di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau setup open market US guys. Di sini tinggal kita tunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya bakalan mampu ngebreak area support di sini atau area resisten atasnya di sini guys. Di sini nanti kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base terdekat dari area open marketnya di sini guys. Di sini kalau kalian perhatikan pergerakan market di open market tadi guys, pergerakan marketnya di sini turun drop ke bawah guys dan mampu ngebreak area support atau area base di sini guys. Di sini kalau kita lihat di time frame M5 ya guys. Terus di sini pergerakan marketnya mantul ke atas guys. Di sini kalau kita lihat di time frame M5, pergerakan market sebenarnya sudah mampu ngebreak area support atau area base di sini.
Tapi di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15 guys, yang ditembus itu hanya sumbunya aja guys. Kalau kita lihat di time frame M15. Jadi nanti tinggal kita tunggu, tinggal kita lihat apakah pergerakan marketnya bakalan mampu nge-break area support atau area base di sini guys. Di sini nanti kita lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, juki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, juki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tunggu guys pergerakan marketnya. Apakah nanti pergerakan market bakalan mampu nge-break area support area sini atau area resistan atasnya di sini guys. Oke, tinggal kita tunggu guys. Oke guys, dan di sini saya coba ambil setup sell guys menggunakan lot 0,1 atau 0,10 dengan SL-nya ada di sekitaran 50 pip dan untuk take profitnya ada di sekitaran 150 pip guys. Di sini tadi saya sempat kena SL guys, saya minus di sekitaran 800 ribuan dan tadi tuh saya coba ambil setup sell lagi di area SL saya guys. Oke, jadi kenapa kok di sini saya coba ambil setup sell guys? Di sini kan pergerakan market di open market tadi kan pergerakan marketnya sudah turun ke bawah dan sudah mampu nge-break area base atau area support di sini. Tapi di sini saya gak coba ambil setup sell guys, karena di sini tuh nggak ada titik entry-nya guys. Di sini pergerakan marketnya langsung turun drop ke bawah tanpa koreksi sama sekali. Dan tadi juga ada news di sekitaran jam 20.30. Saya tunggu newsnya selesai dulu guys. Minimal 15 menit setelah news rilis baru saya cari setup guys. Dan setelah saya tunggu pergerakan marketnya di sini naik ke atas guys, naik ke atas untuk pullback dan setelah itu pergerakan marketnya di sini koreksi guys, koreksi atau sideways di area sini guys. Dan setelah itu pergerakan marketnya turun drop ke bawah guys dan ketika candle merah ini kebentuk saya coba ambil setup sell. Karena di candle merah ini sudah mampu nge-break area koreksi yang baru aja dibuat di sini guys. Area koreksi di area sini. Makanya ketika candle merah ini kebentuk saya coba ambil setup sell, tapi di sini ketika saya ambil setup sell di area sini guys, pergerakan marketnya di sini malah pullback dulu ke atas guys. Pullback dulu ke atas dan mengenai SL saya. Terus di sini saya coba ambil setup sell lagi di area SL saya guys, karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan marketnya bakalan turun ke bawah guys. Dan di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys, dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.948.000 guys. Dan di sini untuk riwayatnya di sini kita tadi profit di sekitaran 2.536.000 guys. Alhamdulillah walaupun tadi kita sempat kena SL di sekitaran 800 ribuan, tapi alhamdulillahnya di sini kita bisa recovery SL kita yang tadi guys. Dan di sini untuk profit bersih kita ada di sekitaran 1.688.000 guys. Dan kalau kita bahas tentang tradingan yang tadi ya guys, sini kita buka dulu untuk sejarah tradingnya. Oke, di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market sebelum open market tadi kan pergerakan marketnya di sini tuh sudah turun ke bawah guys. Sudah turun ke bawah dan sudah mampu nge-break area base atau area support di sini. Tapi di sini saya agak coba ambil setup sell karena di area sini tuh gak ada titik entry-nya guys. Dan di sini kalau kalian perhatikan di time frame M15, di time frame M15 kan di sini pergerakan marketnya yang ditembus itu cuman subuhnya aja guys. Body candle-nya itu belum mampu nge-break area support atau area base di sini guys. Dan di sini juga kalau kalian perhatikan guys, di sini kan ada area support di time frame H1. Jadi usahakan kalau ada area support di time frame H1 guys, usahakan kalian tunggu M15 itu koreksi dulu guys.
paling nggak itu M15 nya itu ada perlawanan guys, atau membentuk candle hijau seperti ini guys. Ketika M15 sudah membentuk candle hijau seperti ini, baru kalian cari setup di time frame M5 guys. Dan setelah saya tunggu guys, pergerakan market kan di sini di time frame M15 di sini kan sudah membentuk koreksi guys. Terus saya coba lihat di time frame M5. Di time frame M5 di sini kalau kalian perhatikan guys, pergerakan market setelah turun ke bawah, terus setelah itu pergerakan marketnya naik ke atas. Pergerakan news tadi itu koreksi di area sini guys. Koreksi di area sini. Dan setelah newsnya selesai guys, pergerakan market di sini turun ke bawah guys dan membentuk candle merah ini guys. Dan ketika candle merah ini kebentuk, saya coba ambil setup sell karena di candle merah ini sudah mampu ngebreak area koreksi di area sini. Dan di sini kan polanya juga sudah kelihatan guys. Polanya itu di area sini tuh break pullback. Jadi kita bisa entry di area sini guys. Cuma di sini saya cari konfirmasi kan guys. Konfirmasinya ada di candle merah ini. Dan ketika saya ambil setup sell di area sini guys, pergerakan market di sini malah pullback dulu ke atas guys. Dan mengenai SL saya. Terus saya coba ambil setup sell lagi di area SL saya guys, karena di sini saya masih yakin bahwa pergerakan marketnya bakalan turun ke bawah guys. Dan ketika saya ambil setup sell lagi di area SL saya, alhamdulillahnya pergerakan marketnya di sini langsung turun drop ke bawah dan langsung mengenai take profit saya guys. Alhamdulillah di sini kita bisa profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Jadi usahakan kalau kalian ketemu market seperti ini guys, biasanya market-market seperti ini tuh rawan sekali kalian kepancing guys. Di sini kan kalau kalian perhatikan kan di time frame M5 sudah mampu ngebreak, tapi di sini tuh biasanya fake out guys. Usahakan kalau ada area support atau area SNR di time frame H1, usahakan kalian tunggu M15-nya koreksi dulu guys. Paling enggak itu M15 membentuk candle perlawanan guys. Jadi seperti ini, membentuk candle hijau seperti ini. Ketika sudah membentuk candle hijau seperti ini, baru kalian cari setup tuh di time frame M5 guys. Ketika di time frame M5 nya sudah membentuk koreksi dan breakout, baru kalian ambil setup guys, atau kalian ambil entryan guys. Jadi usahakan kalian jangan kepancing market-market seperti ini guys. Market-market seperti ini tuh biasanya tuh rawan sekali kena fake out guys. Usahakan kalian jangan kepancing market-market seperti ini. Dan alhamdulillah di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.948.000 guys. Alhamdulillah di sini kita profit lagi menggunakan setup OMUS guys. Dan bagi kalian yang masih tanya di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan akun pro dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di broker Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena resiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.